HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om Sang yang widiwasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Om Sang yang widiwasa, Maha Esa, Maha Segala. Om Sang yang widiwasa, Maha Ada, Maha Tiada. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, Dumogis Tatarahayu dalam karunia yang widi. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa akan mengantarkan hari-hari Anda dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan untuk kita bersama. Mari kita awali dengan program High Schooling, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif, dan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Esa, Maha Segala. Sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om Sang yang widiwasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Om Sang yang widiwasa, Maha Esa, Maha Segala. Om Sang yang widiwasa, Maha Ada, Maha Tiada. Om Sang yang widiwasa, Maha Mulia, Maha Sempurna. Om Sang yang widiwasa, Maha Sakti, Maha Wibuti. Inilah media yang Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu. Pemirsa HiTV Channel 3, kita berjumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini kita akan mencoba memasukkan program keempat dari High Schooling, yaitu Excited Games. Dan bersama anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi, kita akan mencoba bermain shake and shake istilah-istilah Hindu. Seperti apa permainannya? Pasti sangat seru sekali ya. Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Adik-adik Swidu, mari kita mulai shake and shake. Jadi di sini para peserta sudah 4 orang yang berkumpul. Ada Bintang, Putri, Widi, dan juga Miko. Peserta yang alfabetikanya lebih dahulu, ya, Bintang. Silakan shake and shake. Diambil door prize istilah-istilahnya. Silakan duduk. Apa yang ada di dalam clue-nya? Upeksa, Kak Mia. Ya, jelaskan arti dan contoh. Upeksa merupakan bagian terakhir dari catur paramita yang berarti toleransi terhadap sesama. Contohnya yaitu kita tidak boleh makan atau minum di hadapan orang yang sedang berpuasa
Dan contoh yang kedua yaitu ikut memberikan ucapan selamat kepada agama atau pemeluk agama yang sedang merayakan hari raya. Wah, lengkap sekali Bintang, benar dan tepat. Selanjutnya, huruf kedua itu adalah Miko. Ya, clue apa yang didapatkan oleh Miko? Silakan dibuka. Maitri Kak Mia. Ya, jelaskan arti dan contohnya. Maitri merupakan bagian pertama dalam catur paramita. Maitri berasal dari kata mitra yang artinya berteman atau bersahabat dengan alam dan sesama. Contohnya, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Yang kedua, menerima semua perbedaan yang ada dalam pergaulan. Ya, benar dan tepat. Selanjutnya masih ada 2 istilah lagi atau masih mungkin banyak istilah yang belum terungkap. Ada Putri. Ya, Putri silakan check and check. Ya. Putri mendapatkan istilah Mudita Kak Mia. ya, jelaskan arti dan contoh. Mudita itu merupakan bagian ketiga dari catur paramita yang artinya sikap atau sifat yang bisa menyenangkan orang lain. Contohnya itu, di saat teman kita merasa kesusahan atau merasa sedih, kita bisa menghiburnya agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Terus contoh yang kedua itu ada yaitu tidak membuli teman, karena membuli itu merupakan sifat yang sangat dilarang dalam ajaran Mudita. Ya, benar sekali. Jadi tidak membuli, berempati ya untuk bentuk kita perhatian dan kasih sayang terhadap sesama. Masih ada 1 pemain lagi, silakan Widi, shake and shake. Karuna Kak Mia. Ya, jelaskan arti dan contohnya. Karuna ini adalah bagian kedua dari catur paramita yang artinya kasih sayang. Contohnya kasih sayang terhadap teman, terus kasih sayang terhadap peliharaan, orang tua, dan lingkungan sekitar kita. Ya, benar sekali Widi. Jadi kasih sayang antar sesama seperti konsep Tri Hitakarana. Adik-adik high schooling, telah kita simak bersama sebuah permainan Excited Games Shake and Shake istilah-istilah Hindu bersama anak-anak dari Sanggar Alam Balisarti. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama untuk memahami dan mengimplementasikan 4 sikap utama yang dapat menjadikan teladan dan contoh untuk bertingkah laku antar sesama. Saya Mia Gandewa, pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Panggung sandiwara, ceritanya cepat berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Film adalah salah satu bahasa ungkap di antara berbagai cara dan pola komunikasi agar pesan sampai kepada orang lain. Dan acting adalah bagian terpenting di antara 3 lainnya, feeling, reading, dan acting, agar pesan sampai sesuai bobot yang kita inginkan pada saat dan tempat yang tepat. Seperti kali ini, di antara Hari Galungan dan Kuningan, sengaja kita suguhkan Sinemanik, maniknya sinema Hindu tentang terapan nilai tatwa, susila, dan acara dalam kemasan yang paling sederhana dan pesan yang paling bermakna. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Inilah petua sang dharma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda
nasi campur lagi. Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Nggak keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat, lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur mau beri teladan untuk kita. Air putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam taklamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam taklamasi, Satyam Siwam dan Sundara, Satyam Siwam dan Sundara. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali bersama saya Mia Gandewa menjumpai Anda dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Kali ini saya didampingi oleh Bapak Gusti Ketut Pidana yang akan mewadarkan topik bahasan kita kali ini dalam program Cemeti, pemaknaan swastika. Seperti apa adaptasi dan konsep-konsep serta simbol swastika ini diterapkan di masyarakat, semua itu akan diulas tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Bukuku, Napi Orti, Pak Pidana. Becek-becek. Ya, becek-becek Bapak ini. Kita langsung saja ke topik pembahasan kita, Pak. Kalau kita sering melihat simbol swastika ini, belum lama ini momentum Galungan Kuningan sangat sering kita temukan di lengkungan Benjor, Pak. Seperti itu. Kemudian ada juga di beberapa tempat-tempat suci, kemudian juga bisa ditemukan di rumah kita. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan simbol swastika ini secara leksikal, Pak? Semua pada dasarnya konsep swastika itu sesungguhnya terbentuk dari titik cecak ya. Hubungan antar titik itu kemudian membentuk garis. Di swastika itu sendiri kita melihat adanya dua garis, garis vertikal dan garis horizontal yang membentuk semacam tanda tambah yang di Bali juga disebut dengan tapak dara. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa itu mengandung makna kerahiwan, kerahijangan, keselamatan. Dikaitkan dengan penjor yang ada untayan swastikanya pada ujung penjor, itu sesungguhnya penjor itu sendiri kan lambang kemakmuran juga kesejahteraan. Menegaskan kembali adanya simbol swastika itu adalah bahwa dengan penjor tersebut yang didirikan pada saat momen Galungan menandai umat Hindu telah mencapai tahapan yang disebut dengan kehidupan yang jaga dita, sejahtera, makmur, dan selalu selamat dalam lindungan Dharma. Kira itu dulu.
Ya Pak, kalau seandainya kita masuk pada tinjauan dari sakral ke profan nih Pak. Oh iya. Nah, kan sering kita temukan di berbagai tempat juga mungkin ornamen-ornamen atau aksesoris yang menggunakan simbol suci kita. Iya. Swastika ini melekat pada tubuh kita mungkin seperti aksesoris kalung, Iya. gelang dan Iya. lain sebagainya, juga ada di beberapa ikon nama-nama hotel mungkin. Oh, iya. Bagaimana Bapak Iya. memandangnya? Nah, inilah hebatnya simbol-simbol Hindu itu, Ya. yang selalu bernilai keindahan estetis, sehingga banyak sekali tidak saja umat Hindu, bahkan umat lain juga memanfaatkan simbol indah ini apapun namanya sebagai bagian-bagian yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu seperti di rumah, nama hotel, bahkan di dalam badan tubuh itu sendiri ada kalanya dikalungi oleh simbol swastika, bahkan tidak jarang juga dirancang lewat rajahan yang berbentuk swastika. Itu sesungguhnya makna yang tertanam dalam simbol-simbol dimanapun ditempatkan, itu adalah mengharapkan adanya keselamatan, kerajangan dan kerahian pada seseorang tersebut, pada tempat tersebut, atau pada tempat apapun yang dilekatkan simbol-simbol swastika tersebut. Hanya masalahnya karena ini bersifat sakral, penempatannya saja yang perlu menggunakan etika. Jangan ditempatkan pada sembarang tempat. Seperti misalnya rerajahan dalam tubuh, usahakan jangan sampai ditempatkan pada bagian-bagian yang tidak etis. Ya. Itu saja yang perlu ditekankan. Saya kira Ya, itu. karena ini juga kan menunjukkan identitas juga Pak ya, Ya. seperti beberapa lembaga-lembaga Hindu Oh, iya. kita juga menggunakan simbol swastika Oh, iya. ini. Ya. Nah terakhir Pak, tapi paling penting sekarang kan Bapak sedang memegang buku Oh, iya. swastika Rana nih, saya agak bingung. Dari buku swastika Rana juga menggunakan simbol swastika. Iya. Nah, menurut pandangan Bapak tersendiri gimana sih tentang swastika Rana ini? Nah. Swastika Rana Iya. atau swastika Rana? Gimana Pak? Ini bisa saja disebut swastika rana atau swastika rana. Ya. Intinya adalah bagaimana rana yang dimaknai di sini sebagai percikan sinar Ya. bisa membawa sinar dharma itu menuju pada kerajangan, kerahian, muat keselamatan. Pada intinya kembali pada diri kita sebagai umat Hindu yang ingin mencapai tujuan akhir adalah moksatan jagadita yaca iti dharma. Itu kira-kira makna dari swastika rana ini. Jadi lebih jelasnya pemirsa ITV Channel 3 juga dapat membaca buku swastika Rana ini untuk memahami lebih dalam, lebih luas lagi tentang konsep atau simbol dari swastika. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah tadi bersama Bapak Gusti Ketut Widana dalam program Ceriti Cerah 5 Menit. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Manusia manusianya tadi
Percuma juga lahir sebagai manusia yang mampu melaksanakan ajaran Dharma. Namun Pemirsa, demikian tadi beberapa menit yang lalu waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu di lain kesempatan dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV, Channel 3. Terima kasih atas kerjasamanya, maaf jika ada yang tak berkenan, salam damai, Channel 3. Percuma juga lahir sebagai manusia yang mampu. Memang percuma rasanya lahir sebagai manusia yang dibekali kemampuan melaksanakan ajaran Dharma, namun kesempatan itu tak pernah digunakan untuk menghapus kesengsaraan. Mengikis kesengsaraan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.